Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-21, Worry Over Worry. Apa yang ada di pikiran kita ketika kita mendengar kata sekolah, relasi, keluarga, ataupun masa depan? Apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar kata-kata itu? Mungkin sebagian besar dari kita berpikir yang ada di benak kita hanyalah kabut yang tidak kelihatan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Dan bahkan di dalam masa-masa seperti ini kita begitu banyak khawatir. Kita pasti merasakan ketakutan. Kenapa? Tidak ada yang pasti dari dalam hidup kita. Bahkan di aspek-aspek tertentu dari hidup kita. Kalau bisa kita nggak mau mikirin kerjaan itu. Kita nggak bisa mikirin sekolah. Kita nggak usah mikirin keluarga. Tetapi hal itulah yang setiap hari kita hadapi dan kita temui di dalam hidup kita. Teman-teman, akhirnya kekhawatiran, ketakutan itu menjadi makanan sehari-hari bagi jiwa kita, bagi hidup kita. Bahkan ketika kita tidak punya sesuatu untuk dikhawatirkan misalnya, kita pun khawatir. Kenapa tidak ada sesuatu yang perlu saya takutkan atau khawatirkan? Kenapa hidup saya sekarang kok rasanya nggak ada masalah? Kita takut, kita khawatir. Bahkan ketika kita tidak perlu khawatir tentang apapun, kita pun khawatir. Sehingga teman-teman, kekhawatiran menjadi bagian yang besar dari dalam hidup kita. Rasanya kalau kita nggak khawatir, kurang hidup kita. Dan mulai dari kita bangun pagi, kita lemes, kita nggak tahu apa yang mau kita kerjakan, kita bangun, kita tidak berani untuk bangun. Kita khawatir tentang apa yang akan terjadi di hari itu. Kita tidak siap menjalani hari karena ketidakpastian yang ada. Sampai nanti kita tidur lagi, kita khawatir untuk besoknya. Kita khawatir apa yang akan terjadi, apakah saya bisa melewati malam ini. Kita nggak bisa tidur pada akhirnya karena pikiran kita terus jalan. Kita terus khawatir, kita terus takut. Dan itu adalah sesuatu yang kita hidupi hari lepas hari. Teman-teman, hidup yang penuh kekhawatiran ini bukankah sangat mengekang kita? Rasanya kita ingin lepas, tetapi ini seakan-akan seperti sebuah siklus lingkaran yang nggak pernah ada putus-putusnya. Kita khawatir akan satu hal itu selesai, hal itu tidak terjadi, besok lagi ada sesuatu untuk kita khawatirkan, dan terus-menerus dalam hidup kita selalu punya alasan untuk khawatir. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa hidup dengan cara seperti ini? Bagaimana kita bisa hidup di tengah kekhawatiran kita? Teman-teman, kekhawatiran itu terjadi karena ada begitu banyak hal yang ingin kita genggam dalam hidup kita. Ada begitu banyak hal yang ingin kita kontrol, ingin kita pegang, ingin kita jamin, tetapi sebenarnya nggak bisa. Kita punya ekspektasi atau harapan, misalnya dalam sekolah saya dapat nilai segini, keluarga saya seperti ini, ke depan saya pengen sukses, saya pengen kuliah kemana, dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya, kita tidak bisa mengontrol masa depan kita. Ada banyak hal yang tidak ada di dalam genggaman kita. Sehingga teman-teman, kita tidak bisa atur, kita nggak bisa. Seberapapun kita mencoba, kita mengatur hidup kita pengen sesuai dengan harapan kita. Pada akhirnya kita menemukan diri kita takut. Pada akhirnya kita menemukan diri kita khawatir. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang ada di depan sana ataupun sekarang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita mau. Teman-teman, bahkan terkadang kita tahu kita harusnya nggak khawatir. Tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir sekarang misalnya. Karena kenyataan memang tidak bisa berubah. Kita menyesal apa yang terjadi di masa lalu misalnya. Tapi toh tetap saja kita takut. Teman-teman, disinilah kekhawatiran menjadi makanan sehari-hari bagi kita. Dan disinilah Yesus juga mengingatkan dan mengajarkan kepada kita. Ketika Yesus berkhotbah, Yesus mengajarkan kepada para murid-muridnya, orang-orang yang ada di sebelahnya, orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Bahwa ketika kita hidup, Tuhan menekankan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Tuhan Yesus bahkan menekankan, jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Jangan khawatir tentang hal itu. Kenapa? Teman-teman, Yesus di sini tahu kekhawatiran adalah hal yang wajar terjadi. Kekhawatiran adalah hal yang wajar muncul dalam hidup kita. Tetapi ketika di dalam perikop ini, teman-teman, Yesus memerintahkan sebanyak 3 kali. Jangan khawatir, jangan khawatir. Artinya dari jangan khawatir secara literal sebenarnya adalah pikiran yang terdistract atau pikiran yang bercabang. Dalam hal ini teman-teman, Yesus ketika berkata jangan khawatir itu sedang berbicara dalam perhatian yang terbagi.
Ketika kita khawatir, bukankah pikiran kita terbagi? Pikiran kita terbagi kemana? Ke sini, ke sekolah, misalnya ke keluarga dan lain sebagainya. Pikiran kita terbagi karena kita khawatir soal kehidupan kita. Pikiran yang terbagi itu terbagi antara apa yang sedang Yesus bilang, antara kerajaan Allah dan kerajaan diri. Teman-teman, Yesus di sini sedang berbicara soal ketika engkau khawatir, engkau tidak sedang memikirkan pekerjaan Allah, engkau tidak sedang memikirkan kerajaan Allah, engkau sedang memikirkan kerajaan dirimu sendiri, kerajaan saya, tempat di mana saya mau mengatur hidup saya, tempat di mana saya mau sebebas-bebasnya, seenaknya saya. Tapi saya tidak pernah mau memikirkan kerajaan Allah, kehendak Tuhan, pemerintahan Tuhan. Tuhan menjadi Tuhan atas hidup saya melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita khawatir, teman-teman, itu adalah bukti bahwa kita sedang sibuk membangun kerajaan kita sendiri. Kita sedang sibuk sebagai orang Kristen, maunya sendiri, mau banyak hal dalam hidup kita, tetapi kita tidak pernah menggumulkan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kita membangun mimpi kita sendiri di mana kita yang jadi Tuhannya dan bukan Yesus. Teman-teman, di situ kita akan menemukan kekecewaan pada akhirnya karena kita mendapati diri kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kita terlalu sibuk membangun kerajaan kita sendiri dengan khawatir. Teman-teman, itulah kekhawatiran. Seseorang pernah berkata bahwa khawatir itu artinya terlalu peduli atau terlalu mencintai hal yang lain selain kerajaan Allah. Terlalu peduli atau terlalu mencintai yang lain selain Allah. Teman-teman, dan di sini Yesus mengundang kita kembali. Ketika Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum. Jangan khawatir tentang apa yang kamu pakai. Burung-burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung di padang pun dipelihara oleh Tuhan, dan lain sebagainya. Teman-teman, di sini Yesus membawa kita kembali sebagai orang Kristen, lepas dari cengkraman dan ikatan kekhawatiran diri. Yesus akan kembali bertanya kepada setiap kita, teman-teman. Untuk apa kamu hidup? Apakah kamu hidup hanya untuk membangun kerajaan dirimu sendiri? Apakah untuk itu kamu hidup sehingga kamu khawatir? Apakah kamu sibuk mencari apa yang kamu makan, mencari apa yang kamu pakai, mencari tentang kenyamanan diri sehingga kita tidak pernah bergumul soal apa yang Tuhan mau? Teman-teman, Tuhan adalah pusat dari tata surya kehidupan kita. Bukan kita pusatnya. Kita tidak menjadi pusat dan Allah mengelilingi kita semau kita. Allah menjadi pusat. Kita yang ikut mengelilingi Dia. Sehingga apa yang Dia senangi, apa yang Dia mau, mimpinya menjadi mimpi kita. Apa yang Dia senangi menjadi kesenangan kita. Teman-teman, di sini Yesus tidak pernah mau menjadi yang pertama dalam hidup kita. Tidak. Yesus tidak pernah mau menjadi yang pertama. Yesus mau menjadi satu-satunya dan yang terutama. Tidak ada yang lain. Yesus tidak mau jadi yang pertama, sehingga kita punya yang kedua, yang ketiga, yang kita bisa khawatirkan. Yesus mau Dia menjadi pusat, sesuatu yang terutama, pribadi yang paling utama dan terutama, satu-satunya di dalam hidup kita. Teman-teman, itulah yang Tuhan mau. Apakah selama ini Tuhan tidak menjadi yang satu-satunya dan terutama dalam hidup kita? Apakah kita sebagai orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus masih menggenggam banyak hal, yang kedua, yang ketiga, dan sebagainya, dan kita mengaku Tuhan nomor satu? Teman-teman, saya berikan sebuah rumus bagi kita. Teman-teman, rumusnya adalah Jesus plus nothing equals everything. Yesus ditambah nothing, tidak ada apa-apa, nol, sama dengan segalanya. Artinya kita tidak perlu tambahkan Yesus dengan apapun dalam hidup kita. Jika Yesus ingin menjadi segala-galanya dalam hidupmu, jangan tambahkan Yesus dengan apapun. Jangan tambahkan Yesus dengan kenyamanan saya, mimpi saya, tujuan saya, ambisi saya, kenyamanan saya. Dapatkan Yesus, terima Yesus, dan terimalah segala-galanya dalam hidup kita. Teman-teman, kekhawatiran itu terjadi karena kita lebih mencintai hal yang lain daripada Allah. Dan 90% dari kekhawatiran kita tidak pernah terbukti menurut survei. Kenapa? Karena kita terlalu mengkhawatirkan apa yang di masa depan sehingga kita lupa tentang masa kini, apa yang sekarang sedang kita hidupi. Kita terlalu khawatir tentang masa depan, 90% tidak terbukti kekhawatiran kita, sehingga kita tidak bisa enjoy masa kini. Dan teman-teman, cara untuk tidak khawatir justru bukan kita melupakan, kita lari dari kenyataan, bukan.
Tetapi cara untuk tidak khawatir adalah justru mengubah kekhawatiran kita yang berpusat kepada diri menjadi kekhawatiran atau kegelisahan yang berpusat kepada Tuhan. Dan di sini Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mengejar banyak hal dalam hidup kita, ketika kita punya mimpi akan segala hal yang terjadi dalam hidup kita, pertanyaannya adalah, sudahkah kita betul-betul mencintai, mengejar Tuhan, mengejar kehendaknya, mengejar kebenarannya di dalam hidup kita? Atau masih ada banyak hal yang sulit kita lepaskan dalam hidup kita? Lepas dari khawatir didapatkan dengan beristirahat dan mengejar kehadiran Tuhan. Dan biarkan Tuhan sendiri yang merengkuh kita, merangkul kita. Teman-teman, karena itu mari kita tanyakan dalam hidup kita. Yang pertama, apa hal-hal di dalam hidup kita sehari-hari yang paling sering membuat kita khawatir, takut, atau gelisah? Apa hal-hal yang saya rasa paling sering muncul, kekhawatiran itu paling sering muncul setiap hari secara rutin yang membuat saya takut, khawatir, dan gelisah? Dan yang kedua, jika kekhawatiran berarti mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan, kira-kira ketika kita khawatir, apa sih yang sedang kita cari atau kejar? Apa sih yang sedang kita cintai? Coba periksa, kalau tadi ada banyak hal yang sering kita khawatirkan, sebenarnya kita cari apa sih ketika kita khawatir akan hal itu? Kita pengen apa sih dari hidup kita? Mari coba periksa diri kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa berjuang mengejar kerajaan Allah dan bebas dari kekhawatiran? Kira-kira menurutmu apa yang harus kamu lakukan, kamu gumulkan, agar kita bisa berjuang, lepas dari kekhawatiran, tetapi juga mengejar kerajaan Allah, cari kerajaan Allah dan kebenaran? Teman-teman, kiranya Tuhan menolong kita di tengah masa-masa yang tidak pasti. Kita selalu punya pegangan dan jaminan di dalam Allah yang tidak pernah melepaskan kita. Tuhan memberkati kita. God bless you all.